Salam, perkenalkan nama lengkap saya Maximilianus Nio, NIM 23320136, Prodi PJKR kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 micro teaching dengan topik integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Dari topik tersebut ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama, konsep integritas akademik. Integritas akademik dalam penilaian sejawat bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, melainkan merupakan komitmen moral mahasiswa untuk memberikan penilaian yang jujur, objektif, adil, dan bertanggung jawab. Penilaian tersebut bertujuan membantu rekan sejawat mengidentifikasi kelemahan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan dengan berdasarkan informasi yang valid dan reliabel. Dengan demikian, integritas akademik menjadi fondasi utama dalam menghasilkan umpan balik yang berkualitas dan mendukung peningkatan kompetensi performa profesional calon guru. Yang kedua, indikator integritas akademik. Berdasarkan skala integritas akademik pada penilaian sejawat yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester, terdapat 5 indikator utama, yaitu yang pertama, ada kejujuran. Mahasiswa memberikan penilaian terhadap performa mengajar rekan sejawat secara jujur, sesuai fakta yang diamati, tanpa memanipulasi, rekayasa, atau keberpihakan, serta berlandaskan prinsip keadilan. Yang kedua, kepercayaan. Dalam kepercayaan itu, mahasiswa menjadi penilai yang dapat dipercaya dengan memberikan informasi yang objektif, konsisten, dengan menggunakan instrumen penilaian yang valid, sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada keadilan. Mahasiswa menilai performa mengajar tanpa membeda-bedakan individu berdasarkan hubungan pertemanan, jenis kelamin, maupun faktor lain yang tidak berkaitan dengan kinerja mengajar. Penilaian dilakukan secara objektif sesuai indikator pada instrumen. Itu ada tanggung jawab. Mahasiswa bertanggung jawab mempelajari instrumen penilaian sebelum melakukan observasi, melaksanakan penilaian sesuai prosedur yang sudah disiapkan, serta berkomitmen memberikan umpan balik yang baik demi mendukung peningkatan kualitas pembelajaran rekan sejawat. Yang kelima, keberanian. Mahasiswa harus berani menyampaikan hasil penilaian sesuai kondisi yang sebenarnya. Konsisten mempertahankan hasil penilaian yang objektif, serta tegas menolak segala bentuk manipulasi apapun nilai demi menjaga kualitas proses pembelajaran. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu operasionalisasi integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Dalam poin yang ketiga ini, melalui model pembelajaran integritas dalam kelompok kecil, model ini harus menggunakan. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu operasionalisasi integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Operasionalisasi integritas akademik dilaksanakan melalui model pembelajaran terintegrasi dalam kelompok kecil. Model ini menggunakan sinteks pembelajaran yang dirancang untuk memastikan bahwa penilaian sejawat yang jujur dan objektif dapat menghasilkan perbaikan nyata terhadap keterampilan mengajar mahasiswa. Dari poin 3 terdapat beberapa fase,
yaitu yang pertama, fase distribusi peran. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, kemudian menetapkan peran secara jelas sebagai guru, siswa, dan observer. Pada tahap ini, setiap mahasiswa memahami tanggung jawabnya serta berkomitmen menjalankan peran secara profesional. Yang kedua itu ada fase eksperimentasi dan presentasi. Dalam fase ini, mahasiswa yang berperan sebagai guru melaksanakan praktik mengajar, sedangkan observer mengamati. Mahasiswa yang berperan sebagai guru melaksanakan praktik mengajar, sedangkan observer mengamati proses pembelajaran menggunakan instrumen penilaian performa mengajar. Observer memberikan penilaian secara objektif berdasarkan bukti yang ditemukan selama observasi. Kemudian, mempresentasikan hasil penilaian secara jujur, disertai alasan yang didukung oleh indikator pada instrumen. Fase yang ketiga yaitu analisis dan pemecahan masalah. Dalam fase ini, kelompok mendiskusikan hasil penilaian yang diperoleh untuk mengidentifikasi kelemahan pembelajaran. Berdasarkan data yang valid, mahasiswa bersama-sama merumuskan solusi perbaikan yang konkret sehingga praktek mengajar berikutnya menunjukkan peningkatan kualitas. Masuk pada poin yang keempat, yaitu contoh penerapan integritas akademik dalam pembelajaran sepak bola. Yang pertama itu situasi praktik mengajar. Seseorang mahasiswa, sebut saja mahasiswa A, bertindak sebagai guru dan mempraktikkan pembelajaran keterampilan passing dalam sepak bola. Selama pembelajaran berlangsung, guru lebih banyak memberikan perhatian dan umpan balik kepada siswa putra yang terampil melakukan passing, sedangkan siswa putri yang masih mengalami kesulitan kurang memperoleh perhatian dan bimbingan dari pengajar. Penerapan indikator integritas akademik oleh observer. Yang pertama, keadilan. Observer melakukan pengamatan menggunakan instrumen penilaian performa mengajar. Yang pertama, keadilan. Observer melakukan pengamatan menggunakan instrumen penilaian performa mengajar. Pada indikator item 16, perhatian guru menyeluruh, dan item 18, perlakuan guru secara adil dan fair. Observer memberikan penilaian tidak melakukan, karena berdasarkan hasil observer, guru belum memberikan perhatian secara merata kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, kejujuran. Pada tahap presentasi hasil observasi, observer menyampaikan temuannya secara jujur sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan, guru belum menunjukkan perlakuan yang setara kepada seluruh siswa. Guru lebih banyak memberikan perhatian kepada siswa yang sudah mahir melakukan passing, sedangkan siswa yang masih mengalami kesulitan belum atau tidak memperoleh bimbingan yang memadai. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan fakta hasil observasi, bukan berdasarkan hubungan pribadi dengan mahasiswa yang dinilai. Yang ketiga, ada keberanian. Walaupun mahasiswa yang menjadi guru merupakan teman dekat, observer tetap mempertahankan hasil penilaian yang objektif dan menolak mengubah skor menjadi lebih tinggi hanya untuk membantu temannya memperoleh nilai yang lebih baik. Sikap ini mencerminkan keberanian dalam menjaga integritas akademik. D. Tanggung jawab dan pemecahan masalah. Kelompok mendiskusikan hasil observasi untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Salah satu solusi yang disepakati adalah guru memodifikasi organisasi latihan passing dengan membentuk pasangan atau kelompok secara campuran antara
siswa yang mampu dan siswa yang tidak mampu. Melalui pengaturan tersebut, perhatian guru menjadi lebih merata, sehingga setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima bimbingan dan berbalik selama proses pembelajaran. Contoh tersebut menunjukkan bahwa integritas akademik dalam penilaian sejawat tidak berhenti pada pembelajaran skor objektif, tetapi juga menghasilkan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan keterampilan mengajar mahasiswa secara berkelanjutan. Masuk pada manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama menghasilkan. Kita masuk pada manfaat, yaitu yang pertama menjaga kredibilitas proses penilaian, yang kedua mencegah manipulasi nilai, yang ketiga adalah membentuk budaya akademik yang berintegritas. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari topik integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar dengan sejawat dalam kelompok kecil, yaitu landasan penting dalam menghasilkan proses evaluasi yang berkualitas. Integritas akademik tidak hanya memaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai komitmen moral mahasiswa untuk menilai secara jujur, objektif, adil, bertanggung jawab, serta berani mempertahankan kebenaran berdasarkan bukti hasil observasi. Dari kelima indikator tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan informasi yang valid dan reliabel mengenai kualitas performa mengajar mahasiswa. Melalui implementasi model, integritas akademik diwujudkan sejak tahap pembagian peran, observasi pembelajaran, penyampaian hasil penilaian, hingga analisis dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Penilaian sejawat yang berintegritas menghasilkan umpan balik yang autentik, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik mengajarnya secara tepat. Dengan demikian, integritas akademik tidak hanya berfungsi menjaga kredibilitas dan objektivitas proses penilaian, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pembelajaran reflektif yang mendorong peningkatan keterampilan mengajar. Semakin tinggi integritas akademik yang dimiliki mahasiswa dalam melakukan penilaian sejawat, maka semakin berkualitas pula umpan balik yang dihasilkan, sehingga semakin besar peluang terjadinya peningkatan kompetensi pedagogik, kemampuan mengorganisasi pembelajaran, pengelolaan kelas, komunikasi pembelajaran, serta kemampuan melakukan refleksi dan perbaikan secara pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi saya toh. Dari saya tuh sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga bermanfaat. Shalom.